Hey hey hey, halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat ya. Perut kenyang, utang lunas. Yang jomblo disegerakan dengan pasangannya. Yang sudah berpasangan semoga dilanggengkan hubungannya, diberi rezeki nomplok serta kuota berlebih untuk nonton alur cerita film ngenes berjudul Straw tahun 2025. Film ini menceritakan tentang perjuangan seorang ibu untuk menghidupi putrinya yang sakit di tengah kemiskinan dan tekanan pekerjaan yang membuat stres. Bagaimana kesedihannya? Tanpa berlama-lama lagi, kita ikutin alur ceritanya. Tapi bagi kalian yang suka dengan channel ini, tolong sisihkan sebentar saja jemarinya untuk menekan tombol subrek dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan info alur cerita film terbaru dari Calawak. Film ini diawali dengan pemandangan si ibu dan anak yang masih molor. Tampak di ruangannya terdapat obat untuk sang anak yang bernama Arya dan sebuah surat pengusiran karena si ibu yang bernama Jania ini belum membayar kontrakan. Lalu scene beralih ke Jania yang sedang membawa Arya di sebuah rumah sakit setelah mendapatkan pengobatan medis atas sakitnya. Balik lagi ke tempat tidur di mana Jania dibangunkan oleh jam waker. Ia lantas membangunkan Arya dan langsung memandikannya. Sambil mandi, Arya memainkan mainan buatannya berupa bom-boman yang selalu berbunyi. Namun Jania selalu mengeluh karena dia harus membeli baterai setiap harinya. Maklum saja, mereka hidup dalam kemiskinan, jadi Jania harus menghemat pengeluaran sehemat mungkin. Yang daripada buat beli baterai, mendingan buat beli mam. Di tengah percakapannya, Arya mengatakan bahwa ia malas sekolah karena selalu diejek oleh teman-temannya karena belum membayar uang makan sebesar $40 yang menyebabkan dia tidak ikut makan bersama teman-teman yang lainnya. Mendengar hal itu, tentu saja Jania merasa sedih dan ia menjanjikan akan ke sekolah Arya pada siang hari untuk membayarnya. Karena pada siang hari itu, di hari itu Jania akan gajian. Setelah beres semuanya, berangkatlah mereka menuju sekolah. Sebelum naik mobil, Jania disapa oleh Tuna Wisma yang setiap harinya Jania selalu menyisihkan uang saku buat si bapak ini. Ya, kita tahu bahwa di tengah kemiskinannya, Jania ternyata orang yang sangat baik dan berhati mulia. Namun kebaikannya diledek oleh ibu kos yang mengatakan dengan lantang kalau Jania ngasih duit ke bapak itu bisa, sedangkan buat bayar kontrakan nunggak berbulan-bulan. Aduh, Jania lantas menjanjikannya akan membayarnya di siang hari. Tapi si ibu kos ini mengancam kalau sampai siang hari tidak ada pembayaran, maka barang-barang Jania akan dilemparkannya keluar. Sesampainya di sekolah, sebagai ibu yang baik, ia menenangkan putrinya bahwa nanti siang akan membayar uang makannya agar Arya bisa kembali makan bersama teman-temannya. Setelah melepas Arya pergi, Jania pun dadah-dadah kepada ibu guru yang colongop. Ya, dan ternyata Jania bekerja di sebuah supermarket yang kala itu sedang ramai dan sedikit rusuh para pembelinya karena kasirnya cuma satu. Dan Jania terlambat datang sehingga ia mendapatkan semprotan kemarahan dari si bos. Saat Jania baru celek di kasir, ia mendapati pembeli yang pembayarannya memakai kartu, di mana supermarket itu tidak melayani pembayaran lewat kartu, yang tentu saja membuat pembeli itu marah dan memecahkan botol minuman tepat di kaki Jania. Oh, come on. Clean this up. You know they're just waiting for a slip and fall. Saat di ruang ganti, temannya yang bernama Neneng berusaha menenangkannya memberi selembar uang untuk Jania karena Neneng tahu Jania sedang pusing tidak punya duit. Namun Jania menolaknya karena dia tahu Neneng pun hidupnya lagi susah. It's okay. The doctor says she's gonna outgrow, so we'll be okay. Sesaat kemudian Jania mendapatkan telepon dari pihak sekolah bahwa Arya akan dibawa oleh dinas perawatan anak dan Jania disuruh segera untuk mendatangi sekolah Arya. Lalu datanglah si bos botak yang bernama Richard menyuruhnya untuk segera ke kasir. Namun Jania memelas bahwa ia akan pergi ke sekolah untuk mengurus putrinya. Dengan setengah kesal, bos Richard mengizinkannya hanya 30 menit saja waktu yang diberikan untuk Jania. Yeah, in 30 minutes. You hear me? Make it happen. Do you want to go or not? Namun sebelum pergi, Jania meminta cek untuk gajian bulan ini. Namun bos Richard tidak memberikannya karena belum waktunya. 30 damn minutes. Jania yang kepikiran untuk membayar uang makan Arya, ia lantas mampir ke bank untuk menarik uangnya yang tersisa hanya $47 dan ia membutuhkannya untuk membayar ke sekolahnya sebesar $40. Namun naas karena saldonya tidak mencukupi, Jania pun gagal menarik uang tersisa dan lanjut bergegas ke sekolah.
Dan setelah sampai ke sekolah, tampak Arya hendak dibawa oleh dinas ke pengurusan anak yang mereka kira Janiyah tidak bisa mengurus anak dan membiarkan Arya dalam kelaparan. Namun Janiyah menyanggahnya yang walaupun dia hidup dalam kemiskinan, Arya tetap menjadi prioritasnya dan dia rela nganjuk ngehutang sana sini demi sang anak makan, bahkan sampai dia menunggak uang kontrakan demi membeli obat untuk Arya yang sakit asma akut. Listen to me. They're good hands with me. That's what we have to do. Teacher and the principal says she... Namun tetap saja dinas perawatan anak itu mengambil Arya. Janiyah yang sedih karena harus berpisah dengan anaknya, ia lantas bergegas kembali ke supermarket. Saat itu jalanan macet karena hujan deras. Janiyah pun nekat nyerobot jalur, lalu tiba-tiba You stupid fucking bitch! seorang pria yang nyaris ditabrak mobil Janiyah lantas uring-uringan mengejarnya. Ia lantas menabrak mobil Janiyah dari belakang sehingga ya, Janiyah terkena tilang dan si pria yang uring-uringan itu ternyata seorang polisi. Pria itu tetap memaki-maki Janiyah dan berjanji akan membuat celaka Janiyah kalau ketemu lagi di jalanan. Si Teteh Polwan lantas memeriksa SIM Janiyah yang ternyata sudah kadaluarsa dan harus menilang dan menghentikan mobil Janiyah. You didn't know I was a cop, did you? I need your license and Get my fucking brand new car! me! And please tell me you don't have it so I can lock your ass. If I see you again, anywhere, legal way to fucking blow your brains out, you hear me? Hey! Janiyah yang tidak punya duit untuk bayar tilangan, ia lantas kembali ke supermarket dengan kondisi basah kuyup dan jalan kaki. Dan lagi-lagi bos Richard memarahinya karena sudah 2 jam telat dari waktu setengah jam yang dijanjikan. For 2 hours. Go in the office. Go ahead. Bos botak Richard memarahinya dan memecat Janiyah pada saat dimana Janiyah kebulusan dan mendapat kejadian yang buruk di jalanan. Janiyah lantas meminta cek untuk gajiannya di bulan ini, namun lagi-lagi si bos ini tidak memberi toleransi dan berkata bahwa gajinya akan dikirim lewat pos yang entah datangnya kapan. Can I have my check? That's company policy. I can't wait for the check in the mail. I ain't giving you shit. Janiyah bertambah kesal ketika disuruh pulang sama si bos. Ia mendapati barang-barangnya sudah berada di luar dilempar sama ibu kos. It's right there. Whatever you don't take. Janiyah pun memasukkan mainan dan obat-obatan milik Arya ke dalam tas. Ia pun merasa stres akut karena merasa hari itu ia ditimpa kesialan bertubi-tubi. Karena Janiyah sangat membutuhkan uang, ia pun lantas mendatangi bos Richard kembali berharap kali ini si bos mau memberikannya cek gaji. Namun si bos tetap kekeh akan mengirim gaji Janiyah lewat pos. Dan yang terjadi kemudian, Yeah, I was wondering, y'all sell Black and Miles in here? Shut the fuck up and give me all the money. Give me all... 2 orang perampok memasuki ruangan dan memeras uang yang ada di brankas. Ketika hendak mengumpulkan uang, Janiyah yang panik dan butuh duit pun gelap mata dan hendak memasukkan uang tersebut ke dalam tasnya karena beranggapan uang itu adalah hak gajiannya selama sebulan. Namun hal ini memancing amarah si perampok hingga akhirnya You damn. You made my name tag. She set this up. Her name is Janiyah Wilkins Jambe. Talking about this before you're see what kind of parent you gonna be for prison. bos Richard yang ngocoblak terus dan menuduh Janiyah bersekongkol dengan si perampok. Janiyah yang kesal dan poeken akhirnya lantas ia mengambil cek yang berada di dalam tumpukan duit. Yang di sini kita lagi-lagi melihat Janiyah orang yang jujur, di mana sudah nyampak duit harapan mata, ia malah hanya mengambil cek untuk ditukar dengan uang di bank. Polisi kemudian mengidentifikasi di TKP di mana mereka terheran-heran di saat kalau memang itu benar perampokan, tapi kenapa masih ada tumpukan duit di atas meja. Lalu si teteh detektif yang bernama Raymond meminta rekannya untuk melihat CCTV. Lalu terlihat Janiyah sedang menembak penjahat dan si bos Richard. Victim called and said that she set it up. Looks like these two came in to rob her. Lalu Raymond dan rekannya mewawancarai Neneng. Lantas Neneng beralibi bahwa Janiyah tidak mungkin bersekongkol dengan penjahat untuk mengambil uang milik si bos. Karena pada dasarnya Janiyah orang yang baik. Raymond berpendapat pasti ada sesuatu di balik semua ini dan dia percaya bahwa Janiyah itu orang yang baik. You don't know what that's like. Thank you for your time. Give me an APB on her car and her as a person of interest.
And make sure you find a license plate readers in this area. Scene beralih ke Jania yang sedang berada di bank hendak menukarkan cek, tapi pelayan bank yang bernama Tessa ini tidak memberikan izin karena Jania tidak bisa menunjukkan KTP yang hilang entah kemana. Dengan sedikit perdebatan karena Tessa bertugas sesuai prosedur dan Jania sangat membutuhkan duit, lantas Jania yang pikirannya kacau menodongkan pistol ke arah Tessa untuk segera mencairkan ceknya. Suasana pun berubah mencekam karena dikira Jania hendak melakukan perampokan. This is 911. We have an alert. That name is? Nicole Parker. Oh, about 5'7". Janae. Janaya Wilkinson, ma'am? Detektif Raymond dan rekannya juga mendatangi kontrakan dan mewawancarai Benny Situnawisma yang bilang bahwa Jania orang baik dan selalu memberikan uang tiap hari untuknya. Tapi berbeda dengan si ibu kos yang bilang semua kejadian itu masuk akal karena Jania sedang membutuhkan duit. Look, ma'am, it would be nice if you could describe. Me? Think I give a fuck about the police. Scene kembali ke bank di mana Tessa memberikan semua uang yang ada di berangkas sementara Jania menolaknya karena ia hanya ingin mencairkan ceknya saja dan bukan berniat merampok. Lalu Nicole memberitahu Pak Satpam bahwa telah terjadi perampokan di tempatnya dan menyuruh Pak Satpam untuk mengeluarkan para pengunjung. I'm going to let you talk to the security. Hold on, fuck is you talking about, man? Jania berusaha keras menjelaskan ke Nicole bahwa dia tidak berniat merampok. Nicole yang kadung panik karena Jania memegang pistol dan membawa bom di dalam tasnya tidak bisa berpikir jernih. Ia lantas menyuruh Tessa mencairkan ceknya. Tapi kemudian para polisi datang dan suasana pun menjadi gaduh. Detektif Raymond tetap membela Jania dengan mengatakan kepada kepala polisi bahwa Jania tidak terlibat dengan perampokan. Ia hanya korban di saat perampok itu datang dan alasan membunuh si bos Richard karena Jania merasa panik terkait anaknya dan diusir dari kontrakannya. Dan atas dasar ini, Raymond berharap ada kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan kepala dingin. Ada aja masalahnya ketika salah satu pengunjung menyerang Jania hingga menyebabkan pistol meletus tanpa disengaja dan menyebabkan kegaduhan di dalam dan di luar gedung. Get out! Get out! You gave me that money. You set me up. Jania semakin panik ketika Tessa dan yang lainnya menganggap bahwa ia adalah perampok. Kepanikan Jania bertambah akut ketika kejadiannya disiarkan secara langsung di televisi. Pihak kepolisian lantas melepon manajer bank untuk bicara dengan Jania, namun Jania menolaknya. Lantas detektif Raymond mengajukan diri untuk menjadi negosiator. Why do you think that? Female voice, someone she can. I mean, she was robbed by a man. And how are you so sure she was set up? If anything goes wrong, it's your ass. She doesn't want to talk to you. Dengan loudspeaker pembicaraan, Jania akhirnya mau bercerita ketika yang melepon adalah perempuan. Merasa ini kesempatan bagus untuk bercerita, lantas Jania berusaha untuk menjelaskan kejadiannya di mana dia hanya ingin mengambil gajinya. Dikarenakan prosedur bank yang bertele-tele, Jania pun panik dan tak sengaja mengeluarkan pistol. He ran into me. Careful. There's a lot of people in there that can get hurt, and we don't. Rob the bank. I just came to cash my check. Di saat Raymond menyuruh Jania untuk meletakkan pistolnya, Jania yang terlanjur panik malah ngocoblak bahwa ia hanya ingin mengambil uang untuk anaknya makan. Dan kalau saja ia keluar gedung, pasti kepolisian akan menangkapnya dan ia tidak akan lagi bertemu dengan Arya, anaknya. Lantas Jania kembali menyuruhnya untuk menutup teleponnya. Hang up the phone. Hang it up. That's why we lost her? Get her back on the phone right now. Lalu Nicole memberikan uang sesuai dengan cek yang diberikan Jania, kemudian melihat di televisi seorang pria polisi yang menabraknya dan mengancam akan menghabisinya. Ia lantas merasa lebih takut lagi ketika harus keluar gedung. Jania kemudian menyuruhnya untuk menutup gerai di gedung itu karena takut pria polisi itu akan menembaknya dari jarak jauh. Hurry, run! All the way. Pull it all the way down. They're coming over here. Lantas secara diam-diam Raya merekam kejadian itu lewat ponselnya. Si nenek tua lantas memintanya untuk duduk. Jania lalu menyuruhnya untuk diambilkan kursi karena merasa kasihan dengan si nenek itu. Lalu dua pasangan lainnya keluar karena Jania merasa risih dikarenakan nyerocos terus. Ia lantas menyuruh pintunya untuk dikunci. Lock the door. Lock the door. Saat mainan Arya berbunyi yang dikira itu adalah bom, semua menjadi panik. Jania pun dibuat bingung. Ia lantas mematikan bunyi di mainan itu dan mengambilkan mereka kursi agar bisa duduk dan santai. Jania meminta mereka untuk menemaninya karena takut akan ada penembakan dari jarak jauh. Sit down. Stand up.
I know what it feels like to be on your Para polisi kemudian berunding dan berinisiatif untuk memanggil FBI saja, tapi Raymond menolaknya karena urusan begini saja dia juga bisa menanganinya. Di tangan dia, Janiyah jadi kooperatif dan mau memberi keterangan karena dengan melibatkan FBI, penanganannya akan diambil alih dan semuanya pasti berakhir kacau, tidak seperti ditangani saat ini yang harapannya bisa diselesaikan dengan damai. It's about giving her a chance. Let's wait for them to call us. Lalu Raymond menelepon kembali Janiyah yang stres tidak mau mengangkatnya, bahkan dia berniat untuk mencabut saluran telepon, namun Nicole membujuknya. Siapa tahu niatan Raymond baik, ingin mengeluarkan Janiyah untuk bertemu kembali dengan putrinya. to your daughter. Hello. Dan tanpa disadarinya, video rayah lewat HP yang disembunyikan telah disiarkan langsung dan tersambung ke saluran televisi sehingga semua orang bisa menontonnya. Lalu Janiyah menceritakan kalau saja ia keluar pasti ada seseorang yang menembaknya. Raymond lantas bertanya siapakah orang yang akan menembaknya. Janiyah menjawab dia mendapat ancaman serius dari pria yang menabrak mobilnya dari belakang yang merupakan seorang polisi dan orang yang sedang berada di luar menodongkan senjata. I never stole nothing a day in my life. I didn't even know you. I didn't want this to happen. No one is gonna shoot you. No, he said it. He said, police officer, he's out there. He's out there. He said, I told them that I need him. I have to take her to the hospital. I can't wait for an ambulance. I can't come out there. So they can shoot me. I'm out, and I can help you. Janiyah juga menceritakan bahwa mobilnya diderek padahal dia sangat membutuhkan mobil itu untuk keperluan anaknya yang sakit. Semua curhatan Janiyah didengarkan semua orang yang melihatnya. I'm barely making it. Bruises on her back and they blamed me. Here. To be upset, okay? Well, we can try. I got put out today. We have nowhere. Was put out on the street. Termasuk si ibu kos gelo yang telah membuang obat untuk anaknya dan mengusir Janiyah dari kontrakannya. Lalu Raymond membujuk Janiyah untuk keluar dari gedung itu, namun Janiyah tidak mau selama ada si kehead polisi itu di kerumunan. Raymond yang tidak bisa menahan kesedihannya mendengar cerita Janiyah, ia lantas keluar menenangkan diri. Lalu Pak Kepala Polisi menyuruhnya anak buahnya untuk mencari siapa polisi yang menabrak mobil Janiyah dan polwan yang menilangnya. And I want to find out who in the hell is this officer she's talking about. Copy that, Jam. Also. Saat Janiyah tersadar ada beberapa kamera di ruangan itu yang menyorotinya, ia bergegas ke belakang mencabut semua saluran kamera-kamera tersebut. Saat semuanya berkumpul, Janiyah tampak kedinginan. Lantas Nicole menawarkan jaket dan Janiyah bersedia untuk memakainya. I like the perfume. See nice to you. Lalu di ruangan Nicole mereka saling curcol tentang kehidupannya masing-masing. Nicole yang hidupnya enak berbanding terbalik dengan Janiyah. Walaupun demikian, Nicole berjanji akan merawat Arya kalau saja nanti Janiyah di penjara. Tak lama berselang, FBI pun datang tanpa diundang karena mereka kira penanganan dari kepolisian lambat. Raymond lantas meminta bantuan kepada rekannya untuk mencari siapa polisi kehead yang telah menabrak mobil Janiyah dari belakang. Lalu sayup-sayup terdengar suara gaduh di luar gedung dan ketika Nicole mengeceknya, ternyata banyak warga yang simpatisan setelah melihat video siaran langsung di televisi. Mereka menyuarakan agar membebaskan Janiyah karena tidak bersalah. Melihat akan hal itu, Janiyah sangat terharu. Lalu muncul juga Benny, pria tunawisma, membeberkan kesaksiannya langsung bahwa Janiyah orang baik. I'm here for you, Janiyah. Very passionate and emotional about this situation. I've never seen anything like this. Tak bisa dikompromi, FBI pun langsung mengambil alih. Mereka langsung mematikan sistem pendingin AC dan sinyal HP di ruangan itu. Tampak mereka sangat gerah dengan kondisi panas di ruangan itu. Tapi bagi Janiyah, tidur dalam keadaan berkeringat sudah biasa karena dia tidak punya AC di rumahnya. Lantas si nenek juga mengatakan sama karena sama-sama berasal dari keluarga belangsak. Ia mengatakan karena seburuk apapun situasimu, selalu ada orang yang lebih menderita. Bad as it is, there's always somebody doing worse. Baby, walking out. Dengan nada terisak, Janiyah menceritakan tentang putrinya Arya, di mana pada saat melahirkannya, Arya sudah dilanda banyak masalah termasuk kelahirannya yang prematur. Dan ketika tumbuh masa kanak-kanak, Arya sudah terbiasa dengan dokter karena penyakit asma akut yang dideritanya. Setelah ditinggal suaminya, Janiyah hanya hidup berdua dengan Arya. Bahkan keluarganya pun termasuk ibunya sendiri seakan tidak peduli dengan kehidupan belangsaknya mereka. And the doctor was
kept telling me to sit up. They was trying to make me abort. I'm telling the truth, and People don't know how expensive it is. Jania lantas bingung kepada siapa anaknya dititipkan selama ia di penjara nanti. Nicole kemudian berbicara bahwa dia siap merawat Arya sebagai orang tua asuhnya. Mendengar hal itu, Jania sedikit lega. Tak lama berselang, nenek Isabella yang mengidap penyakit diabetes merasa tidak enak badan. Jania lantas mengizinkannya keluar. Sebelum keluar, nenek Isabella berpesan agar Jania menjaga dirinya baik-baik. make sure she gets the help, okay? Okay. Karena terlanjur percaya dengan Jania, Nicole bukannya ikut keluar, ia malah masuk kembali ke dalam gedung. Tak lama berselang, telepon pun masuk dan yang menelepon sekarang adalah FBI, di mana mereka sudah mengambil alih dalam penyelidikan ini. Tentu saja Jania hanya mau berbicara dengan detektif Raymond, karena dengan Raymond lah Jania akan mengungkap siapa polisi kehead yang telah menabrak mobilnya dan membuat seharian itu ia mendapati masalah. Robbing the bank until I know that office is gone. Ketegangan pun terjadi saat mainan Arya berbunyi. Seisi ruangan itu mengiranya bom. Lantas Jania menjelaskan bahwa itu proyek sainsnya Arya. Betapa kagetnya mereka kan selama ini, dan sudah tersebar luas di media bahwa benda itu adalah bom, dan ternyata itu hanya mainan bocil saja. Nicole dan yang lainnya pun merasa lega. Lantas Jania menyuruh Nicole untuk memberitahu kepolisian dan yang lainnya bahwa itu bukanlah bom. Namun Nicole tidak mau memberitahukan pihak kepolisian dengan alasan kalau saja mereka tahu bahwa itu bukan bom, mereka pasti akan masuk ke gedung dan membekap atau bahkan langsung menembak Jania, di mana Nicole ini tidak mau kehilangan Jania untuk saat ini. Project. What? Their policies regarding explosives. Nicole malah mengajak Jania untuk keluar gedung bersama-sama, tapi Jania harus menjamin bahwa petugas polisi yang menabraknya itu tidak ada di luar. Lalu di luar sana rekan detektif Raymond membawa polwan yang menilang Jania. Lantas polwan itu mengaku bahwa yang menabrak dan mengancam akan menghabisi Jania itu adalah Oliver, si polisi kehen itu. Bullshit, Officer Sam. Just tell me. Tell me the fucking truth. It was Officer Oliver. Did he hit our car? Tanpa berlama-lama lagi, Raymond lantas mendatangi Oliver dan menamparnya di depan banyak orang. Lalu Pak Kepala Polisi itu pun langsung mengamankan Oliver. You know what the fuck is going on? He gave a fucking ticket. He ran off the road. He did it. Lalu detektif Raymond kembali menelpon Jania dan mengabarkan bahwa ia sudah tahu siapa pelakunya. Lantas Jania pun pengen bukti foto Oliver dulu untuk memastikan bahwa benar ia adalah si polisi kehead yang telah menabrak mobilnya dan mengancam akan membunuhnya. To me. Janaya, your phone is not on. Tak menunggu lama buat Raymond, ia lantas mendekati gedung itu hendak memberikan foto Oliver agar Jania mau keluar. Walaupun sebenarnya itu melanggar prosedur FBI, Raymond terpaksa melakukan itu karena FBI tidak mau menyalakan sinyal HP milik Jania. He's gone. I promise. Benar saja, foto itu adalah Oliver, oknum polisi yang mengancam dan menabrak mobil Jania. Setelah semuanya clear, Jania mempersilahkan semuanya keluar gedung, tapi tidak dengan Nicole, karena berjanji dia tidak akan meninggalkan Jania sendirian. Nicole lantas berkata kalau Jania di penjara ia akan mengunjunginya bersama Arya. Jania juga berpesan agar Nicole membayar uang $40 untuk jatah makan siangnya Arya. Lalu FBI pun menyalakan sinyal HP Jania dan tiba-tiba saja ibunya menelepon yang mengabarkan bahwa FBI berada di rumahnya menginterogasi keterlibatan Jania dalam perampokan bank. Jania menyanggahnya dan menjelaskan ia hanya ingin mengambil gajinya untuk bayar keperluan dan pengobatan anaknya. Fucking FBI is at my house. I was trying to come in here and cash my check so I could give her. Janaya. What? That's all I was doing. Oh my God, Janaya. Just got out of hand. Janaya. What? She died. Dan ternyata Arya sebenarnya sudah meninggoy, dan inilah fakta yang sebenarnya terjadi. Di hari itu ternyata hanya halusinasi dari Jania saja, dan faktanya Arya sudah tidak lagi bersamanya, dan ternyata pihak sekolah juga tidak menelepon Jania untuk menemui Arya. Ibu guru sekolah juga merasa keheranan dengan kedatangan Jania karena dia tahu Arya sudah tidak lagi sekolah di situ untuk selama-lamanya.
Nicole juga sebenarnya sudah tahu dia tidak tega untuk memberitahu Janiah karena berada dalam halusinasi saking sayangnya seorang ibu terhadap anaknya, hingga menganggap bahwa anaknya itu tetap hidup bersamanya. Lalu tiba-tiba dan ternyata ini juga merupakan halusinasi dari Janiah juga, yang memikirkan bahwa dirinya mending mati saja daripada hidup tanpa Arya, sang anak kesayangannya. Lalu Nicole mengajak Janiah untuk keluar dari gedung itu bersama-sama. Let's go. Ending yang sangat memewekkan. Bagaimana teman-teman, cukup mengharukan sekali bukan? Saya tetap menyarankan teman-teman untuk menontonnya secara langsung. Film Straw produksi tahun 2025 ini. Semoga teman-teman sehat selalu dan banyak rezekinya saya doakan. Sampai berjumpa di alur cerita film selanjutnya. Bye bye.